Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah, kita kedatangan tamu yang teristimewa, yaitu guru kita, diantaranya guru spirit, yaitu Pak Ustadz Sehidul. Jadi barangkali saudara-saudara yang ada di luar sana, pemirsa semuanya pengen tahu siapa sih gurunya, diantaranya yaitu Kak Zainul. Beliau ini adalah guru saya. Nah, masa kita dulu di pesantren, masa kanak-kanak masih santri baru, saya begitu melihat beliau itu sudah terinspirasi, termotivasi, kepingin bisa seperti apa yang beliau bisa. Dan saya melihat murid-murid beliau itu luar biasa, sehingga membuat kita sangat tertarik untuk mempelajari berbagai pengalaman yang beliau bisa, yang beliau pelajari. Nah, beliau dulu sama-sama mondok di pondok pesantren Sunan Derajat. Nah, kebetulan kita juga 6 tahun. Jenengan dulu berapa tahun? 6 tahun. Jadi sama-sama 6 tahun, cuma saya waktu itu masih anak-anak, masuk tahun 1994 masuk. Kemudian saya melihat beliaunya ini, saya masih santri baru. Tapi saya sering melihat peragaan-peragaan dari beliau itu betul-betul betul-betul menakjubkan, sehingga sangat tertarik. Pada waktu itu kita belajar ilmu bela diri atau pencak kasbi. Nah, ternyata beliau juga mendapatkan pengalaman dari pondok yang lain sebelum di Derajat ya. Jadi pengalamannya dikolaborasi, apa yang beliau ajarkan itu diantaranya mengamalkan Asmaul Husna. Asmaul Husna kalau anggaran beliau itu ya Qadim. Kemudian kita bervariasi juga sehingga menuntut untuk hafal Asmaul Husna, karena beliau guru kita atau beliaunya juga mengamalkan ilmu Asmaul Husna, baik untuk jurus ilmu bela diri atau kanuragan, atau ilmu Asmaul Husna, Asmaul Haq, Ismul Adzam gitu. Ismul Adzam beliau ini bervariasi ilmunya. Jadi kita ini masih junior, beliau ini adalah senior kita, senior saya. Nah, biar yang melihat video ini itu nggak penasaran siapa sih diantara gurunya orang ini, atau Pak Ali atau Abah Ali atau Gus Ali ini, biar tahu siapa gurunya diantaranya. Nah, beliau ini betul-betul mahir di bidang ilmu hikmah. Saya akui betul-betul mahir. Kalau saya masih belum apa-apa sebenarnya. Tapi syukur alhamdulillah kita sudah berani muncul di media atas saran dan bimbingan beliau. Saya pun sudah minta izin. Bagaimanapun juga, sekecil apapun ilmu yang saya dapatkan dari beliau tentang ilmu, dibilang ilmu karomah atau maunah lah, lebih sederhananya, lebih gampangnya itu ilmu maunah. Beliau suka berwirid, bermunajat. Kita pun sebagai murid mengikuti apa yang beliau ajarkan. Dan kebetulan kita ini murid yang optimis dengan apa yang dipelajari. Setelah dipelajarinya itu benar-benar tak amalkan, dan alhamdulillah walaupun bagaimanapun, walaupun sekecil apapun atau seberapa kecil manfaatnya, saya ingin bisa menjadi saluran pemanfaatan untuk orang lain, dan mudah-mudahan bisa jadi kebanggaan oleh guru-guru yang sedikit banyak memberikan pengalaman, baik itu berupa tausiah atau bimbingan tentang ilmu hikmah. Syukur alhamdulillah. Nah, sebenarnya saya sendiri itu malu
sampai gurunya datang menemui muridnya. Bagi saya selaku murid itu tersanjung sekali. Kenapa? Karena gurunya datang gitu. Nah, sebenarnya kan muridnya mendatangi guru, tapi ini aneh tapi nyata gurunya mendatangi ke muridnya. Jadi saya sangat berterima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk datang ke sini, bersilaturahmi ke sini. Nah, barangkali ada hal-hal yang perlu disampaikan untuk pemirsa yang di luar sana. Kiranya kelebihan tentang ilmu hikmah, kita dulu ada sedikit cerita ya dulu. Beliau mengamalkan Asmaul Husna. Beliau pernah merantau ke Malaysia. Berapa tahun? 2 tahun. Nah, beliau ini pengalamannya bervariasi. Pernah terjadi dikeroyok orang. Ilmu hikmah tersebut itu bisa muncul dengan sendirinya, sehingga beliau itu pernah jatuh dari, ya bukan jatuh, melayang katanya, melayang, dan alhamdulillah bisa berdiri bergerak burung. Nah, kebetulan kita pun ada pengalaman seperti itu waktu kita kerja di mana itu, di Pucung. Waktu itu membuat atau kerja di bangunan, membuat pangsa puri, dan kita pernah mengalami jatuh dari pangsa puri tersebut. Waktu itu berapa tingkat saya pun lupa. Nah, begitu saya jatuh dari atas itu, dan pokoknya saya itu jatuh sampai orang semua itu mendengar waktu jatuhnya, karena apa? Sempat sangkut di di kayu-kayu. Dan alhamdulillah nyampe di tanah itu tidak terjadi keseleo atau tidak terjadi patah tulang. Dengan patah tulang keseleo aja enggak. Sampai saya melihat itu semua jadi biru, jadi hijau gitu, kayak konslet gitu kan. Saya tetap berdiri seperti apa, nggak kenapa-kenapa. Dan anehnya di situ tidak mengalami, kalau orang bilang itu ngerengkem ya kan, tidak mengalami ngerengkem sama sekali. Nah, itu diantaranya contoh kelebihan daripada ilmu hikmah. Jadi ilmu hikmah itu kalau kita menyikapi itu ilmu ma'unah dari Allah yang dipercayakan oleh Allah kepada hamba-hamba tertentu, yang mana hamba tersebut itu menjalankan prosedurnya atau ikut syariatnya, sholat 5 waktunya dijaga, kemudian puasa wajibnya dijaga, apalagi sholat sunnahnya dijaga, puasa sunnahnya dijaga, dan memperbanyak zikir kepada Allah, sehingga minta ataupun tidak kita menjalankan saja, Allah itu akan memberikan perlindungan secara khusus. Nah, itu diantaranya contoh. Kemudian kita pernah ditabrak orang, bahkan kita pernah kecelakaan yang mudah-mudahan yang melihat video ini pun menyaksikan, yang melihat kejadian itu sebagai bukti nyata bahwasanya terjadi kecelakaan seperti itu memang tidak masuk logika, nggak masuk akal. Kenapa kok badannya masih utuh padahal celananya itu sobek-sobek? Nah, yang mudah-mudahan yang menjadi saksi kejadian itu melihatnya juga. Kemudian tadi saya cerita tentang saya jatuh dari bangunan pun, orang yang melihatnya pun mudah-mudahan orang yang melihat kejadian itu pun melihatnya juga, baik dari teman-teman yang sekerja waktu itu, baik orang kampung sini atau orang saudara-saudara Madura yang melihat kejadian itu, betul-betul apa kalau orang bilang itu heran gitu ya. Nah, tetapi saya bukan maksud untuk ujub atau apa tidak, tetapi hanya semata-mata membicarakan tentang manfaat ilmu hikmah, walaupun tidak harus dibuktikan, tetapi betul-betul nyata adanya. Dan pernah kemarin terjadi kecelakaan pada salah satu anak angkat saya, kecelakaan dianya itu racing, bukan sekadar naik motor, racing, balap motor. Itu motor Ninja 4 tak menabrak motor Ninja 2 tak.
dan saat ini motornya masih diservis. Dan si anak yang jatuh tersebut yang nolongin sampai membuat apa ya, sampai tertanya-tanya, kecelakaan yang seperti itu kok nggak kenapa-kenapa, kok nggak luka. Sampai orang tuanya pun nyaris nggak percaya kalau dianya itu nggak kenapa-kenapa. Nah itu karena apa? Karena yang dimasukkan ke anak tersebut itu adalah bagian daripada ilmu hikmah. Jadi nggak harus ilmu hikmah itu harus dibuktikan, harus kebal, harus begini, harus begitu, apa segala macam, tidak harus. Sementara ilmu hikmah itu nggak kok berdasarkan keyakinan saja, yakin ataupun tidak. Kalau orang itu melakukan, mau ataupun tidak, tetap akan terjadi. Nah, contohnya seperti yang terjadi pada guru kita ini, pun ada pengalaman yang nggak jauh berbeda. Barangkali ada hal-hal yang perlu disampaikan ke saudara-saudara yang kebetulan melihat video ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Untuk mengupas sedikit tentang ilmu hikmah pasnya itu ma'unah dari Allah. Itu benar sekali yang diucapkan Musali, bahwasanya barang siapa yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sendirinya, insya Allah memberi pertolongan, memberi ma'unah. Maka dari itu bagi saudara-saudara, adik-adik semua, para pemuda semuanya yang melihat seperti ini, apabila berminat silakan berguru kepada yang ahli. Promosikan. Silakan, insya Allah ilmunya benar-benar bisa diyakini benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma aku hanya bisa memberi himbauan sedikit tentang ilmu semuanya hanya dari Allah. Kita variasi ya, kalau variasi tetap dari Allah. Jadi ini bukan ngomong kosong ya. Jadi menurut pengalaman-pengalaman yang sudah itu, ya mudah-mudahan para subscriber atau para penonton yang kebetulan melihat video ini merupakan bagian daripada saksi-saksi kejadian pada waktu itu. Nah, sementara orang kayak kita ini kan nggak percaya, kan intinya itu sulit untuk percaya. Kenapa seperti itu? Begitu ditabrak beruang begitu kan, sampai yang nabrak itu dikirain kaki kita itu patah kan. Kenapa? Karena laju kan, kencang gitu, sampai kita terpelanting. Tapi alhamdulillah masih tidak terjadi luka sama sekali. Nah itu gimana ya? Masa kita dulu itu kok ngamalkan bacaan ini terus minta kebal apa segala macamnya? Memang ada ilmunya juga, ada. Tetapi mengenai ilmu ma'unah tersebut itu sifatnya umum. Jadi bisa dipakai untuk minta ini, minta itu. Dan Allah sendiri kan berjanji, ud'uni astajib lakum. Nah seperti itu. Kalau Allah sendiri berfirman di dalam Al-Quran bunyinya seperti itu, mintalah kepadaku, aku akan mengabulkan atau mengijabai apa yang diminta atau yang kamu minta. Nah jadi keterkaitan masalah ilmu hikmah tersebut ya, kebetulan kita sama guru Kak Zainul ini di antara guru kita, dan yang kebetulan kemarin kita minta izin untuk mengupload video, kemudian memang belum sempat kita mengijazahkan amalan-amalan ya. Nah tetapi beliau misalkan kita tanya tentang ilmu, kalau orang bilang dulu di pesantren itu kan bilang ilmu karomah ya kan. Nah kebetulan kita ada dari guru yang kebetulan murid pertamanya Pak Yai Gofur, yaitu
beliau Pak Tejo. Nah, beliau mengajarkan kepada kita, kemudian kita sampaikan ke beliau, ternyata juga sama. Dan beliau ilmu Karomah Ibnu Alwan ya, ilmu Karomah Ibnu Alwan, dan kebetulan kita pun sudah pernah mempelajari Karomah Ibnu Alwan. Dan di situ semuanya intinya kita itu haus ilmu, lebih-lebih ilmu di bidang ilmu hikmah. Nah, begitu kita melihat ada ada pertunjukan, kita tanya itu ilmunya apa, itu amalannya apa, ternyata hampir semuanya sama. Cuma yang menjadi kalau orang bilang itu yang menjadi persoalannya, tolak ukurnya atau cara-caranya kan masih banyak yang belum tahu atau belum paham. Lah nanti di situ nanti kalau kita ada kesempatan menyampaikan atau mengijazahkan tentang sedikit banyak ilmu hikmah tersebut, baik itu Karomah Ibnu Alwan atau yang tenaga dalam dibinika atau terpental gitu, itu kalau saya lihat itu ya nggak percaya gitu kan. Kemudian gimana ya, kok sampai bisa terpental kayak gitu, itu kan sesuatu yang kayak nggak mungkin. Nah gitu, tapi nyata kan. Nah kemudian itu saking refleksnya, dulu pernah terjadi beliau dikeroyok sama saudara-saudara Madura ya, yang kebetulan pada waktu itu masih belum tahu siapa orang yang dikeroyoknya, itu ternyata seorang guru hikmah. Jadi wajar begitu dikeroyok malah terpental duluan. Nah kemudian kita juga dulu pernah waktu dikeroyok juga, kita sampai telepon sama istri, kita pamit mati kalau memang kita pulang tinggal nama ya tak suruh mengikhlaskan, tapi alhamdulillahnya Allah tidak menghendaki itu. Dan akhirnya apa? Yang semulanya memusuhi kita jadi saudara. Nah itulah yang kita inginkan, jadi mengharapkan kemanfaatan untuk orang lain. Jadi di sini misalkan pada ilmu hikmah bisa dipakai untuk mengobati orang, bisa pakai ruqyah, bisa pakai tenaga dalam atau apa ya kan. Nah ternyata banyak manfaatnya. Jadi enggak seperti apa yang orang katakan ya kan, karena kita betul-betul murni kekuatan doa gitu. Kita enggak membanggakan diri, bukan berdasarkan kodam. Masalah kodam itu Allah ngasih kodam apapun itu terserah Allah. Ya kan, betul kan? Jadi kita misalkan kita minta ini minta itu ya diberikan sama Allah, tetapi kalau kita Allah memberikan kodam berupa ini berupa itu, ya apa kata Allah gitu. Jadi benar-benar kita minta kepada Allah. Nah itu yang masih belum dipahami ya kan. Nah kita menceritakan hal ini itu kisah-kisah nyata, bukan kalau orang bilang itu bukan ngomong-ngomong kosong. Sementara walaupun saya ini murid beliau, saya menjalani praktek di bidang spiritual ini sudah sejak saya masih remaja sampai hari ini, kalau terhitung kurang lebih sekitar 27 tahun. Jadi kita menyatakan dianggap biasa ya juga terserah, karena memang kita bersikap seperti biasa. Nah bahkan gurunya ini kan gak terlihat loh, kalau gurunya ini seperti ini kan, bahkan dilihat mungkin kelihatan lebih tua muridnya daripada gurunya. Nah walaupun di sini kalau saya nyatakan seberapapun yang saya bisa itu masih belumlah apa-apa. Saya baru bagian terkecil. Contohnya kayak beliau ini adalah senior saya dan masih banyak senior-senior yang lainnya. Jadi saya ini belum apa-apa, jadi jangan salah menilai ya. Nah, anjurkan untuk semua saudaraku dimanapun Anda berada, tetap belajar kepada siapapun dan dimanapun. Kenapa? Karena belajar itu hukumnya wajib, mulai dari lahir sampai mati. Karena saking pentingnya ilmu sehingga dihukumi wajib seperti itu. Tapi ya perlu diingat, untuk belajar apapun itu harus pada ahlinya. Pada ahlinya.
Kalau salah jalan, salah jalur, sasar itu berarti bukan pada ahlinya. Makanya carilah yang benar-benar ahli di bidangnya. Apapun ilmu harus pada bidangnya. Kalau pengen pandai hukum ya belajar ke guru hukum seperti itu, atau guru fikih lah. Guru fikih pengen pandai ngaji kitab ya yang ahli nahwu, shorof dan lain sebagainya. Kemudian kepengen belajar ilmu hikmah juga Pada ahli. jadi samanya kita belajar ke guru besar kita yaitu Profesor Dr. Yai Abdul Ghafur. Nah, kita belajar ke beliau dan beliau sering juga memberikan ijazah khusus kepada saya khususnya. Nah, alhamdulillah, biarpun bagaimana saya sangat bersyukur sekali bisa menjadi saluran berkah, saluran kemanfaatan untuk orang lain. Nah, kiranya ada lagi yang disampaikan? Untuk saudara-saudara yang mendengar ini, saya hanya bisa berpesan, marilah kita saling mendekatkan diri kepada Allah dengan jalur agama, syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Ilmu itu harus dipelajari, ditekuni, dan yang terpenting adalah pada yang ahli. Jangan sampai salah jalur gitu saja. Kalau ingin apapun harus cari guru yang benar-benar ahli. Mau minta apapun kepada beliau ini sudah sangat promosi lagi. Jadi itu saudara kesemuanya, sekiranya ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya kita semangat untuk mengupload video-video baru. Jadi untuk menghilangkan rasa penasaran Anda, sekarang kita kebetulan sudah muncul di media. Jadi karena itu biar nggak penasaran lagi siapa sih gurunya orang ini, salah satunya adalah beliau yaitu Ustaz Zainul Arifin. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam hal kami menyampaikan ada kesalahan baik saya sengaja ataupun tidak. Yang mempunyai kesalahan kita, yang benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.